Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Tetapi saya akan membaca sedikit dari ayat 22. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada perbedaan. Semua berdosa. Semua kehilangan kemuliaan daripada Allah. Oleh karena itu, kita membutuhkan satu hal yang sangat penting yang bisa membedakan kita satu dengan yang lain, yaitu apa? Yaitu iman, percaya kepada Yesus Kristus. Ini merupakan andalan kita dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita hanya dibenarkan oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan, bukan oleh karena jasa-jasa yang begitu besar dalam kehidupan kita di dunia ini. Bukan karena begitu besar pengorbanan kita terhadap sesama. Karena semua kita sudah sama di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa. Oleh karena itu, kita hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan. Inilah yang kita imani. Belas kasihannya yang paling besar, yaitu yang telah diberikan melalui Yesus Kristus. Melalui kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Ini yang senantiasa kita imani, kita percayai, kita yakini bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita melalui darah Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak boleh mengatakan terhadap sesama, saya sudah melakukan yang terbaik. Tetapi mari kita katakan, saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Oleh darahnya saya disucikan. Iman, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita jangan mengatakan, ya sudah, ya semua karena iman, tidak perlu lagi kita berbuat baik. Tidak, saudara-saudara. Karena apa? Karena jika kita katakan kita sudah beriman, percaya kepada Yesus Kristus, maka semua tindakan perbuatan kita harus sesuai dengan kehendaknya. Nah, di sini kuncinya. Karena banyak orang yang mempersalahgunakan perkataan iman. Ya sudahlah, pokoknya kita percaya kepada Tuhan. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tetapi jika ada orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, ini harus dia lakukan dan dia laksanakan terhadap sesama dalam kehidupannya sepanjang masa. Buah-buah daripada iman itu, percaya itu kepada Tuhan adalah melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Jadi banyak orang yang sering ngobrol-ngobrol, ya baik di warung kopi, ya pokoknya kita percaya, sudahlah, maka lakukan saja apa yang menurut kehendakmu. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Sebab iman kita itu adalah juga diuji melalui perbuatan kita. Apakah ada orang yang berbuat jahat kepada kita? Iman kita diuji. Apakah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang membalaskan itu? Sebagaimana yang dikatakan, tidak ada hak seorang pun untuk membalaskan kejahatan orang lain. Biarlah Tuhan yang membalaskan. Tapi mungkin karena kemarahan jasmani kita, badani kita, kita tidak sadar. Maka kita merasakan tidak puas kalau bukan kita yang membalaskan itu. Biarlah Tuhan yang membalaskan itu. Ini adalah hasil daripada iman. Oleh karena itu, iman itulah membenarkan kita. Membenarkan kita untuk berbuat yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Bagaimana, saudara-saudara? Memang kita harus akui bahwa iman kita sering lemah. Iman kita sering lemah oleh godaan-godaan duniawi, oleh karena dibatasi oleh cara berpikir kita.
Tetapi saudara-saudara, jangan lupa, jika iman kita lemah, kita tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan iman kita. Kita doakan, Tuhan kuatkan iman saya, supaya tidak goyah, supaya tidak menjauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah saya tetap ada di dalam Tuhan, dan saya kuat di dalam iman saya. Karena kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Iman kita juga kuat bisa karena apa? Karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itulah senantiasa, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita harus tetap menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia bertindak memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membenarkan kami melalui iman kami. Tetapi kami mengakui bahwa iman kami sering goyah, sering lemah. Oleh karena itu kuatkan kami, agar kami senantiasa menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Maka di dalam kekuatan iman kami tetap menang menghadapi segala godaan yang datang dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.